Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Asrilani, untuk mempresentasikan materi akuntansi perbankan tentang investasi jangka pendek dan investasi pada surat hutang negara. Investasi jangka pendek, obligasi dan saham. Investasi jangka pendek merupakan skema pengelolaan uang yang didapat dicairkan dalam waktu relatif cepat. Ukuran waktu investasi jangka pendek umumnya adalah 1 tahun hingga 3 tahun, meskipun juga ada instrumen yang memungkinkan investasi dalam waktu beberapa bulan saja. Investasi jangka pendek dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, investasi yang bisa menimbulkan risiko. Yang kedua, investasi yang tanpa risiko. Yang pertama, penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Yang pertama, penilaian berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, penilaian berdasarkan harga pasar. Penilaian dengan dasar harga pasar dapat dilakukan kalau harga pasar sekuritas tersebut lebih kecil dari harga perolehannya. Yang ketiga, penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Yang berikut, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sejalan dengan ide dasar penerbitan sertifikat Bank Indonesia sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan sertifikat Bank Indonesia diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Pembelian sertifikat Bank Indonesia oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan Bank Indonesia, melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia. Yang berikut, karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia memiliki satuan unit sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat. Yang ketiga, sertifikat Bank Indonesia dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang keempat, jangka waktu sertifikat Bank Indonesia sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, investasi pada surat utang negara. Surat utang negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan dijual dengan cara lelang di pasar perdana terdiri dari yang pertama, surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN, yaitu SUN dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dan yang kedua, obligasi negara yang selanjutnya disebut ON, yaitu SUN dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang berikut, cara pembelian surat utang negara. Yang pertama, pembelian kompetitif, yaitu pembelian kompetitif atau competitive bidding adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil dan yang diinginkan penawar. Yang kedua, pembelian non-kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar. Yang berikut, penentuan pemenang lelang SUN. Yang pertama, penawaran pembelian kompetitif. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih rendah dari short, peserta lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Yang kedua,
Dalam hal penawaran, tingkat diskonto atau yield sama dengan short. Peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas sun yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Penetapan harga sun bagi pemenang lelang sun dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang dari hasil lelang penawaran pembelian kompetitif. Yang kedua, penetapan kuantitas sun bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum, untuk lelang non-kompetitif, peserta lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan. Yang kedua, dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, peserta lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas yang diajukan.